Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu sekalian, mas-mas, mbak-mbak dan juga anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat, dengan taufik, dengan hidayah yang Allah berikan tersebut, kita bisa menyelesaikan berbagai amalan-amalan soleh. Kita bisa sholat subuh berjamaah barusan. Sebelumnya mungkin jenengan bisa melaksanakan sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh. Sebagian jenengan mungkin ada yang sholat malam, ada yang baca Quran, ada yang berdoa di sepertiga akhir malam, beristighfar, ada yang bersedekah mungkin kemarin atau barusan, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Semua itu bisa kita lakukan semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini hamba yang lemah. Kita tidak bisa apa-apa sama sekali andaikan Allah tidak menolong kita. Bahkan untuk urusan mengedipkan mata saja kita butuh pertolongan Allah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain." Ya Allah, jangan Engkau biarkan aku mengandalkan diriku sendiri walaupun dalam urusan mengedipkan mata. Urusan mengedipkan mata saja seperti ini, kita enggak mampu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menolong. Mungkin mata kita melek terus atau merem terus. Maka kalau urusan mengedipkan mata saja kita butuh kepada Allah, apalagi perkara-perkara yang lebih besar lagi. Oleh karena itu sekali lagi kita bisa melakukan berbagai amalan soleh semata-mata karena Allah tolong kita. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak kita memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga beliau, demikian juga para sahabat beliau dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan beliau sampai yaumul qiyamah kelak, dan semoga saya dan jenengan sekalian termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, para bapak, para ibu, mas-mas, mbak-mbak yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang berdakwah, siapapun di antara kita yang memberikan nasihat kepada orang lain, baik berdakwah dengan model ceramah seperti yang saya lakukan sekarang, atau berdakwah dengan model pengajian, ataukah berdakwah secara individual, berdakwah kepada teman, berdakwah kepada pasangan, kepada suami atau kepada istri, kepada tetangga, kepada anak, berdakwah secara umum. Siapapun yang berdakwah maka wajib untuk menggunakan kata-kata yang baik. Semua orang yang berdakwah, siapapun itu, apakah ustadz, apakah kiai, apakah habib, gus, ataukah orang biasa, orang awam,
maka mereka harus wajib menggunakan kata-kata yang baik dalam berdakwah. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang kotor. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang cabul, yang vulgar, yang saru. Wajib menggunakan kata-kata yang baik. Bagaimana tidak? Lawang kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kata-kata yang baik secara umum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Ini perintah ini umum kepada siapapun. Bukan hanya kepada ustadz, bukan hanya kepada dai, bukan hanya kepada kiai dan semisalnya. Semuanya. Yang pinternya, yang awamnya, yang ustadznya, yang muridnya, semuanya disuruh untuk mengucapkan kalimat yang baik, ucapan yang baik kepada orang lain. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, maka lebih bagus diam. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, orang yang beriman, orang yang punya iman, maka dia mengucapkan kalimat yang baik ketika berucap. Kalau nggak bisa, maka diam. Dan ini Nabi kaitkan dengan keimanan. Dan segala sesuatu yang dikaitkan dengan keimanan berarti itu serius sekali, penting. Artinya apa? Artinya orang yang tidak demikian diragukan keimanannya atau kurang keimanannya. Orang yang ucapkan kalimat-kalimat yang kotor, yang kasar, yang vulgar, jorok, saru, maka berkurang keimanannya, diragukan keimanannya. Makanya ada waktunya kita bicara, ada waktunya kita diam. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, "Man somata naja." Siapa yang diam maka dia selamat. Yaitu ketika memang lebih bagus kita diam. Kita nggak bisa menahan diri untuk mengucapkan kalimat yang kotor, yang kasar, lebih bagus diam. Ketika itu diam itu selamat. Nah, maka ini perintah-perintah sifatnya umum. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik. Ini sifatnya umum. Kepada siapapun wajib untuk mengucapkan ucapan yang baik ketika berbicara, ketika berdakwah. Apalagi orang-orang yang disebut sebagai dai, apalagi orang-orang yang disebut sebagai ustadz atau kiai atau ulama atau habib atau gus atau semisalnya. Lebih lagi dituntut untuk mengucapkan kalimat yang baik. Maka seorang dai, seorang yang berdakwah, dia dituntut untuk punya kemahiran dalam berucap. Dituntut untuk bisa memilih kalimat, memilih diksi, pilihan kata yang bagus ketika ingin menyampaikan dakwah. Karena dia seorang dai. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 33. Allah taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala inni minal muslimin." Siapakah orang yang lebih bagus perkataannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah? Man ahsanu, ahsanu dalam bahasa Arab namanya isim tafdil yang menunjukkan paling pol gitu, paling maksimal. Maka ketika Allah Ta'ala katakan wa man ahsanu qawlan, siapa orang yang paling pol, paling maksimal perkataannya, kebagusan perkataannya, keindahan perkataannya, mimman da'a ilallah, daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah. Artinya apa? Artinya orang yang berdakwah, para dai, para ustadz,
harusnya menjadi orang yang paling paling maksimal keindahan perkataannya, paling bagus perkataannya dibandingkan yang lain. Wa amila salihah, dan orang-orang yang beramal saleh harusnya juga menjadi orang-orang yang paling bagus perkataannya. Wa qala inni minal muslimin, dan mereka mengatakan aku Islam, aku orang muslim dengan bangga. Surat Fussilat ayat 33. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya para dai, orang-orang yang berdakwah lebih dituntut lagi untuk mengucapkan ucapan yang baik, terutama ketika berdakwah. Dan ayat ini sifatnya juga mutlak, artinya orang yang berdakwah maka dia wajib untuk mengucapkan yang baik, baik ketika berdakwah ataupun di luar dakwah. Jangan menjadi orang yang, kata Nabi SAW, dzul wajhain, punya dua wajah. Kalau sedang dakwah ucapannya baik, sopan, santun. Tapi di luar dakwah, kalau sedang kumpul dengan temannya, sedang kumpul dengan keluarganya, ucapannya kotor lagi. Ini namanya dzul wajhain, orang yang punya dua wajah. Tidak boleh. Orang yang berdakwah, dan secara umum semuanya wajib baik ketika sedang berdakwah, di atas mimbar, di atas majelis, ataupun di luar dakwah, maka ucapannya harus yang paling baik. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Berdakwahlah kepada jalan Rabbmu bil hikmah. Bil hikmah dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan ay bil Quran. Berdakwahlah kepada jalan Rabbmu dengan menyampaikan Al-Quran, dengan menyampaikan dalil. Sebagian ulama tafsir mengatakan ay bil ilmi. Bil hikmah artinya dengan ilmu. Maka orang yang berdakwah wajib berilmu. Dia paham Al-Quran, dia paham hadis, dia paham usul fiqih, dia paham usul hadis, dia paham bahasa Arab. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, wa qila al mau'izatul hasanah hiya ad-du'a ila Allah bitarghib wa tarhib. Mau'izah hasanah artinya berdakwah kepada Allah dengan targhib, dengan memberikan motivasi kepada manusia, dan juga memberikan tarhib, memberikan ancaman, memberikan kabar gembira, menyampaikan kalau amalkan amalan ini maka balasannya surga, amalan itu balasannya pahala, amalan ini diangkat derajatnya. Ini targhib. Tapi tidak hanya itu, juga menyampaikan tarhib, ancaman. Siapa yang mengamalkan maksiat itu ancamannya neraka. Siapa yang melakukan maksiat ini dosanya berkali lipat. Siapa yang melakukan maksiat itu dibalas di dunia, ancaman-ancaman. Ini mau'izah hasanah, menyampaikan motivasi dan ancaman. Wa qila huwal qaulul layyin ar-raqiq min ghairi ghilzatin wala ta'nifin, min ghairi ghilzatin wala ta'nifin. Sebagian ulama mengatakan mau'izah hasanah artinya ucapan yang lemah lembut, bukan ucapan yang kasar, bukan ucapan yang keras. Nah ini mau'izah hasanah artinya ucapan yang baik. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika, berdakwahlah kepada jalan Rabbmu, bil hikmah dengan ilmu, wal mau'izatil hasanah, dan dengan ucapan yang baik. Dalam ayat ini surat An-Nahl 125, Allah perintahkan orang-orang yang berdakwah gunakan ucapan yang baik, bukan ucapan yang kotor, bukan ucapan yang kasar, bukan ucapan yang saru atau vulgar. Dan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lisan kita wajib untuk kita jaga.
lisan memang ini kata orang-orang adalah lidah yang tak bertulang. Oke. Artinya dia itu lemes, dia itu lentur. Karena dia lemes, lentur, maka terkadang sulit untuk dijaga. Terlalu merdeka dia, terlalu lemes. Maka wajib kita perhatikan setiap ucapan ingin kita ucapkan. Jangan sembarangan bicara. Setiap kita ingin mengucapkan sesuatu dipikir dulu. Karena bisa jadi ada ucapan yang kita ucapkan dengan lisan kita ini yang kita anggap mungkin biasa saja. Ya, kata anak zaman sekarang B aja. Kita anggap ucapan yang kita ucapkan biasa aja kok. Tapi ternyata ucapan tersebut menyeret kita ke neraka jahanam sangat dalam sekali. Nauzubillah min dzalik. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yara biha ba'san." Ada seseorang yang dia mengucapkan sebuah kalimat atau sebuah kata yang itu mengundang kemurkaan Allah, la yara biha ba'san, yang dia menganggap perkataan ini perkataan biasa saja, perkataan yang enggak masalah. Kita yang mengucapkan merasa biasa saja, jenengan mengucapkan merasa oke-oke saja. Tapi fayahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan. Ternyata dilalah perkataan tersebut menyeret jenengan ke dalam neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Naudzubillah min dzalik. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maka hati-hati. Okay? Patokannya bukan menurut saya. Menurut saya baik-baik aja tuh. Menurut saya gak apa-apa. Ucapan biasa saja. Bukan menurut saya. Tapi patokannya bagaimana menurut syariat. Menurut Al-Quran, menurut Sunnah. Ucapan yang jenengan ucapkan tersebut bagaimana menurut Al-Quran, menurut hadis, bagaimana? Oke atau tidak? Baik atau tidak? Demikian juga menurut uruf, menurut anggapan masyarakat yang baik. Ya, jadi ada kaidah fikih al-adah muhakkamah. Ada kebiasaan masyarakat atau anggapan masyarakat itu bisa menentukan hukum. Atau dalam lafaz yang lain, al-urfu haddun fima lam yatahaddad bihi asy-syar'u. Urf atau kebiasaan masyarakat adalah patokan dalam perkara-perkara yang tidak ada patokannya dalam syariat. Maka urf bisa menentukan. Anggapan masyarakat bisa menentukan ini perkataan baik atau tidak. Ini perkataan kotor atau tidak. Tapi kata para ulama, urf yang dianggap adalah uruf dari orang-orang yang soleh di masyarakat tersebut. Ya, anggapan dari orang-orang soleh di masyarakat tersebut, bukan orang-orang yang bejat. Ya, tentunya kalau orang bejat penilaiannya tidak dianggap. Nah, maka sekali lagi kita wajib untuk menjaga lisan kita. Karena ternyata kata Nabi ada orang yang dia mengucapkan satu kalimat atau satu kata yang dia anggap biasa-biasa saja, ternyata menyeret ke neraka jahanam sangat dalam sekali, 70 tahun perjalanan. Nauzubillah min dzalik. Termasuk ini mumpung bulan Desember, momen yang bagus untuk mengingatkan bahwasanya enggak boleh mengucapkan selamat Natal, selamat Hari Raya Natal kepada orang Nasrani. Toleransi kita kepada orang Nasrani yang mereka merayakan Natal adalah kita biarkan. Tidak boleh direcoki, tidak boleh diganggu. Itu toleransi kaum muslimin. Dan itu sudah paling sudah paling maksimal. Enggak boleh toleransi jenengan bentuknya dalam bentuk mengucapkan selamat. Tidak boleh. Natal itu kan hari yang mereka yakini sebagai hari lahirnya anak Tuhan. Lahirnya Yesus Kristus. Mosok jenengan ucapkan selamat hari raya anak Tuhan.
Berarti jenengan setuju, ridho dengan hal itu? Tidak boleh. Kan Ustadz cuman selamat saja. Cuma selamat kok dipermasalahkan. Gitu aja kok repot. Nah, kadang-kadang seperti itu. Maka lihat tadi hadis tadi. Tadi mengatakan ada orang mengucapkan kalimat, satu kalimat atau satu kata yang dianggap biasa saja. Gitu aja kok repot. Itu kan biasa. Ternyata menyeret ke dalam neraka jahanam 70 tahun perjalanan. Ya, jadi harus hati-hati, tidak boleh. Dan ini ijma ulama. Ulama sepakat bahwasanya tidak boleh mengucapkan selamat kepada hari raya agama lain sama sekali. Kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin, karakter seorang mukmin yang sejati bukanlah orang yang suka mengucapkan kalimat yang kotor. Sama sekali. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Seorang mukmin bukanlah orang yang suka ta'an, suka mencela, suka menjelek-jelekan orang, suka misuhi orang. Ini bukan mukmin. Walal la'an, dan juga bukan orang yang suka melaknat orang. Laknat artinya mendoakan keburukan. Bukan orang yang suka mendoakan keburukan orang lain. Walal fahish, dan bukan orang yang suka berkata kotor. Berkata kotor. Seperti misalnya goblok, seperti itu. Bego, kalau kata orang Jakarta. Oke. Dan semisalnya, pekok atau semisalnya, tidak boleh. Ini perkataan fahish, perkataan yang kotor. Walal badhi, dan juga bukan orang yang suka mengatakan perkataan yang jorok, yang cabul, yang saru. Hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Perhatikan kata Nabi, seorang mukmin bukan orang yang suka berkata kotor, fahish, dan juga badhi, jorok. Ini secara umum, mukmin secara umum. Dan juga kita perlu nasihatkan bahwasanya siapa saja yang berdakwah tidak boleh menggunakan kata-kata yang saru, yang cabul, yang jorok. Dan ini banyak terjadi. Ya, demi untuk mendapatkan pujian dari audiens, dikatakan sebagai dai yang enak didengar, dai yang lucu, ya, dai yang gayeng. Demi untuk mendapatkan predikat tersebut menggunakan materi-materi yang saru, yang cabul, kata-kata yang cabul, yang jorok. Kadang-kadang jamaahnya juga suka. Nah, ini jadi masalah juga. Jamaahnya suka dengan yang seperti itu. Allah musta'an. Ya. Kata Nabi, itu bukan sifat orang mukmin. Gimana kok jenengan malah suka? Ya. Kalau jenengan suka dengan seperti itu, dipertanyakan keimanannya. Kurang keimanannya. Seorang mukmin, kata Nabi, bukan orang yang suka badhi. Apa itu badhi? Disebutkan oleh seorang ulama namanya Al-Kafawi, yang beliau adalah seorang ahli bahasa. Al-badha huwa at-ta'bir 'anil umuri al-mustaqbihah bil ibarati as-sarihah. Al-badhi atau al-badha adalah mengungkapkan perkara-perkara yang dianggap tabu untuk diungkapkan dengan bahasa yang terlalu terang-terangan. Ya, seperti bahas masalah ranjang, okay? Bahas masalah hubungan intim, bahas masalah ngamutan, masalah farji dengan terlalu lugas, dengan terlalu vulgar. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja ketika menjelaskan masalah seperti itu, Nabi permisalkan seperti ember masuk ke dalam sumur. Nabi misalkan dengan bahasa yang indah, bahasa yang tidak vulgar, yang tidak terlalu to the point, tidak terang-terang. Nabi seperti ember masuk ke sumur. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menyebut
buang air besar, ya Allah Ta'ala katakan auja'a minkum minal ghaid, surah Al-Maidah, ya. Atau kalian baru datang dari ghaid. Ya, ghaid itu jamban. Kalian baru datang dari jamban, baru selesai dari jamban. Jadi tidak disebutkan secara vulgar, ya buang air besar, tidak. Atau kalau bahasa kita ngising, tidak. Tapi dengan bahasa yang halus. Lihat bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk membahas masalah-masalah seperti itu perlu memilih pilihan kata yang baik. Tidak boleh dengan kata-kata yang jorok, yang saruh, yang cabul. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala mengatakan, al-badha huwa al-fuhshu wal-qubhu fil mantiqi. Al-badhi atau al-badha adalah ucapan yang kotor dan dianggap tabu. Ketika diucapkan, walaupun kata beliau, wa in kanal kalamu sidqan, walaupun isinya memang benar, walaupun isinya memang betul. Tapi kalau diungkapkan terlalu vulgar dan itu ucapan-ucapan yang tabu untuk diucapkan, maka kata Nabi masuk al-badza, dan itu bukan ciri seorang mukmin. Maka sekali lagi bagi siapa saja yang berdakwah, ini nasihat saya kepada sesama dai, kepada sesama ustadz. Mungkin di antara jenengan ada juga seorang dai atau ustadz. Jangan menggunakan kata-kata yang cabul, yang jorok. Walaupun mungkin audiens, walaupun mungkin jamaahnya senang. Karena ustadz itu jangan mengikuti jamaah. Justru ustadz itu tugasnya adalah membimbing jamaah. Gimana kok dia malah ngikuti jamaah, ngikuti keinginan jamaah. Ustadz tugasnya mengajarkan, membimbing jamaah kepada jalan yang benar. Jangan dia inginnya malah ngikuti jamaah, request dari jamaah, jangan. Ustadz yang lebih tahu mana yang benar, mana yang harusnya dilakukan, mana yang harus jangan lakukan. Maka dia bimbing jamaah, jangan dia ikuti keinginan jamaah. Walaupun jamaahnya senang dengan yang saru-saru, jangan diikuti. Demikian juga secara umum, kaum muslimin, kaum mukmin secara umum tidak boleh menyukai yang saru-saru, yang cabul-cabul. Seorang mukmin harus punya rasa malu, punya al-haya, rasa malu. Dan rasa malu itu adalah akhlak yang mulia. Yang mana dengan rasa malu itu akan menghindarkan kita dari tadi mengucapkan yang kotor, mengucapkan yang cabul. Kalau orang itu malu, maka dia akan menghindarkan diri dari seperti itu. Ucapan yang kotor, ucapan yang malu, ucapan yang saru karena malu. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wasituna syu'batan. Iman itu ada 60 sekian cabang, atau bid'un wasab'una syu'batan, ada 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tinggi, iman yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu adalah bagian dari iman, salah satu cabang iman. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka sifat malu itu terpuji. Kata Nabi, malu adalah cabang dari iman. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, ada dua orang kakak beradik sedang cekcok di jalan di zaman Nabi. Kakaknya ini sedang nasihati adiknya, "Dek, Bok kamu tuh jangan terlalu pemalu, Dek." "Kenapa Thomas?" "Ya kamu pemalu itu jangan keterlaluan lah." Maka didengar oleh Nabi SAW, cekcok dua orang kakak adik ini. Bahwasanya kakaknya sedang nyuruh adiknya untuk jangan malu, jangan pemalu. Maka kata Nabi SAW, "Da'hu." Biarkan dia. Pemalu itu bagus. "Innal haya'a la ya'ti illa bi khairin." Kata Nabi.
Sifat malu itu tidak datang kecuali membawa kebaikan. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan al-haya'u khairun kulluhu. Sifat malu itu bagus semua. Maka kakaknya salah. Kakaknya kalau nasihati jangan pemalu deh. Jangan jadi orang pemalu, ini salah. Kata Nabi, malu itu bagus. Malu tidak membawa kecuali kebaikan. Malu itu kebaikan semuanya. Karena dengan sifat malu akan mencegah kita dari hal-hal yang buruk termasuk maksiat. Ya, orang mau judi online. Kalau judi online Pak biasanya bawa HP-nya begini Pak. Nah, kalau orang bawa HP kan biasanya gini. Kalau orang judi online biasanya ya gini HP-nya. Kalau jenengan lihat orang mojok-mojok gitu nggih, di kantor, ya di jalan. Kemudian bawa HP-nya gini. Padahal jenggotnya panjang, udah uwanen, udah ubanen. Nah, jangan-jangan tuh lagi main judi online. Karena dia malu kelihatan orang, nggak jadi ada Pak Ustadz, nggak jadi ada tangga saya. Malu mencegah dari maksiat. Ada orang ingin melihat yang porno-porno misalnya, melihat gambar-gambar yang cabul, atau ingin melihat mbak-mbak joget-joget di TikTok. Ternyata ada tetangganya, ada jamaah masjid besar Sleman Kota. Karena ada jamaah masjid, malu ada orang. Nggak jadi dia melakukan maksiat. Maka malu itu baik, malu itu bagus. Malu mencegah kita dari perbuatan yang buruk dan juga perbuatan maksiat. Termasuk tadi, malu akan mencegah kita melakukan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang cabul. Maka orang yang sudah menjadi kebiasaan, yang tabiatnya suka mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, yang cabul, berarti sudah hilang rasa malunya. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu tidak punya rasa malu, ya silakan ucapkan apa yang kamu inginkan. Jadi ini ancaman bagi Nabi. Artinya kalau kamu suka mengucapkan semaunya yang kamu inginkan, berarti kamu nggak punya malu. Berarti itu buruk. Maka jangan menjadi orang seperti itu, yang punya tabiat, yang punya kebiasaan mengucapkan kotor-kotor. Yang punya tabiat misuh-misuh. Ya, dikit-dikit goblok. Dikit-dikit cuk, ya, dikit-dikit bego gitu ya. Jangan. Ini orang yang tipis rasa malunya, orang yang tidak punya rasa malu. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u wal-'iyyu syu'batani minal iman." Sifat malu dan al-'i, keingintahuan, adalah dua cabang keimanan. Wal badza'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Sedangkan al-badza' suka bicara cabul, dan bayan suka memelintir kebenaran. Itu adalah dua cabang kemunafikan. Dua cabang kemunafikan. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Perhatikan ya, dalam hadis ini Nabi mempertentangkan antara malu dengan badza. Di awal Nabi sebutkan keutamaan malu. Malu adalah cabang keimanan. Di akhir Nabi sebutkan badza, suka bicara cabul. Kata Nabi, itu cabang kemunafikan. Berarti malu dengan badza itu bertentangan. Orang yang punya malu, orang yang punya sifat malu, gak mungkin dia bicara badza, kotor, cabul. Orang yang bicara cabul, saru, berarti gak punya malu. Ini juga menunjukkan tentang keutamaan sifat malu. Pokoknya sifat malu adalah bagian dari iman. Oleh karena itu Pak, kalau jenengan punya anak perempuan, carikan calon mempelai laki-laki, calon pasangan laki-laki yang sifatnya pemalu. Bagus itu. Ya mbak-mbak mungkin yang hadir di sini yang masih jomblowati, carilah pasangan yang pemalu. Jangan
mencari pasangan suami yang genit. Nah, yang kata anak zaman sekarang yang gokil gitu ya, yang sama cewek berani gombal mukio, berani ngerayu, padahal bukan mahramnya. Ini laki-laki yang kurang pantas untuk menjadi suami. Khawatirnya nanti setelah nikah masih gombal mukio sama perempuan lain, masih suka merayu perempuan lain karena dia tidak malu. Maka carilah pasangan yang pemalu, itu paling bagus. Dengan dia pemalu, dia akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Walaupun tentunya malu tidak semuanya baik, tentunya kata para ulama ada malu yang baik, dan ini hukum asalnya malu itu baik, dan ada malu yang tercela. Di antaranya malu yang menghalangi dari kebaikan. Kenapa aku nggak pernah ke masjid? Malu Gara-gara malu nggak ke masjid, maka ini salah. Kenapa kok wudu aja belum tahu, sholat aja belum benar, mau datang pengajian malu. Gara-gara malu datang pengajian, nggak tahu cara wudu, nggak tahu cara sholat. Ini nggak benar. Malu yang menghalangi dari kebaikan tentu itu tercela. Kalau ada pak guru, bu guru di kelas nyuruh anak muridnya, ayo misalnya Budi maju ke depan, nggak mau bu, malu. Ini malu yang tercela, karena dengan dia tidak mau maju ke depan, dia akan terhalangi dari ilmu. Jadi malu itu hukum asalnya baik, akhlak yang mulia, dipuji oleh Nabi SAW. Tapi jangan sampai malu itu menghalangi dari kebaikan, maka menjadi malu yang tercela. Nah, tentang membahas perkara-perkara yang sensitif seperti masalah ranjang, masalah farji, masalah kemaluan, kemudian masalah buang air besar, buang air kecil, bukan berarti tidak boleh, tapi harus dikemas dengan baik, dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang tidak vulgar, yang tidak to the point, yang tidak menimbulkan syahwat. Karena dahulu juga para sahabat Nabi bertanya masalah-masalah tersebut kepada Nabi SAW. Contohnya dalam sebuah hadis, ada seorang sahabiyah, seorang wanita namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang kepada Nabi SAW, bertanya, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk menampakkan kebenaran. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat. Apakah wanita wajib mandi kalau mimpi basah? Maka lihat ya, Ummu Sulaim tanya kepada Nabi tentang mimpi basah. Mimpi basah tentunya perkara yang sensitif. Ya, apalagi wanita mimpi basah. Ya, keluar mani, maka ini perkara yang agak vulgar. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, na'am idza ra'atil ma. Kata Nabi, iya. Kalau dia melihat air ya keluar dari farjinya, maka dia wajib mandi. Hadis Bukhari Muslim. Lihat ya, Nabi tidak ngomeli Ummu Sulaim, Nabi tidak mengingkari Ummu Sulaim. Hei Ummu Sulaim, kenapa kamu nanya masalah mimpi basah sama saya? Kamu kan perempuan, saya laki-laki. Tidak. Nabi tidak berkata demikian, tapi Nabi jawab, iya, wajib mandi. Kemudian kata Nabi, idza ra'atil ma, kata Nabi, kalau perempuan tersebut yang mimpi basah melihat air. Kalau dia melihat air, berarti kan Nabi gunakan bahasa yang halus sekali. Nabi tidak katakan, iya, kalau dari itunya keluar itu. Kalau dari itunya keluar cairan yang lengket-lengket, tidak. Nabi tidak sebutkan seperti itu. Nabi sebutkan idza ra'atil ma. Iya, kalau lihat air maka mandi. Halus sekali ucapan Nabi SAW. Dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Musa bertanya kepada Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu adalah sosok ulama wanita. Aisyah istri Nabi, setelah Nabi wafat, maka Aisyah itu ulama wanita. Ditanya oleh sahabat,
namanya Abu Musa al-Ash'ari. Ya, Abu Musa sahabat Nabi. Tanya kepada Aisyah. Okay. Maka Aisyah itu ulama wanita. Ya ummah au ummul mukminin, kata Abu Musa, wahai ummul mukminin, wahai Aisyah. Aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu, tapi aku malu. Maka kata Aisyah, la tastahi an tas'alani amma kunta sa'ilan anhu ummak. Jangan kau malu bertanya kepadaku sebagaimana engkau tidak malu ketika bertanya kepada ibumu. Karena Aisyah adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Maka kata Abu Musa al-Ash'ari, bagaimana batasan jima yang mewajibkan mandi? Ya. Fama yujibul ghusla. Bagaimana batasan seorang laki-laki, seorang suami ketika bermesraan dengan istrinya, kemudian dia wajib mandi atau tidak? Bagaimana batasannya? Qalat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah membawakan hadis. Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa masal khitan al-khitan faqad wajaba al-ghuslu. Kalau seorang laki-laki sudah berdiri di atas 4 cabang dari istrinya dan khitan ketemu dengan khitan, kata Aisyah, artinya farji ketemu dengan farji, sudah bersentuhan, maka faqad wajabal ghuslu, ketika itu wajib mandi. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka para jemaah, ini perlu diketahui bagi yang sudah nikah nggih, bahwasanya kalau suami istri itu bermesraan kemudian sampai membuka bagian bawah, kemudian farji ketemu farji, bersentuhan walaupun tidak sampai melakukan penetrasi, tidak sampai melakukan hubungan intim, tapi sudah ketemu satu sama lain, farji dengan farji, bersentuhan langsung tanpa penghalang, maka wajib mandi. Wajib mandi walaupun tidak sampai keluar, maka wajib mandi berdasarkan hadis ini. Nah, ini kan perkara yang vulgar, perkara yang sensitif, yang agak saru, tapi ditanya oleh Abu Musa al-Ash'ari, seorang laki-laki, kepada Siti Aisyah, seorang wanita. Maka sebetulnya boleh-boleh saja dibahas ya, di sini di majlis ini boleh ada membahas fikih hubungan intim ya, fikih rumah tangga, fikih haid, fikih nifas, fikih buang air kecil, fikih buang air besar, boleh, tapi dikemas dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang sopan, yang tidak terlalu tegas, tidak terlalu terang-terangan, dengan kalimat-kalimat yang indah, yang bagus. Nah, maka sekali lagi, siapa saja yang berdakwah wajib untuk menggunakan ucapan yang baik. Tidak boleh dia menggunakan ucapan yang kotor, ucapan yang kasar, atau ucapan yang saru, yang cabul. Ustadz, bagaimana kalau niatnya bercanda? Nah, ini nih. Bercanda boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Ya, Nabi juga bercanda. Nabi juga bercanda. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau terkadang bercanda kepada kami. Sungguh engkau ini luar biasa. Engkau terkadang bercanda kepada kami." Abu Hurairah memuji Rasulullah. Rasulullah suka bercanda. Maka ketika disebut seperti itu, Rasulullah langsung mengatakan, "Iya, namun aku tidak bercanda kecuali yang aku katakan adalah al-haqq." Tidaklah aku bercanda kecuali yang aku katakan ketika aku bercanda adalah kebenaran. Jadi Nabi bercanda iya, tapi ketika Nabi bercanda tidak pernah mengucapkan kalimat yang saru, yang cabul, yang kotor, yang kasar. Ketika Nabi bercanda, Nabi tidak pernah ngapusi, nggak pernah berbohong, nggak pernah berdusta. Ini sebagian orang ketika bercanda itu sampai berdusta. Ya, seperti misalnya ini model-model gojekan anak zaman sekarang. Kemarin saya makan bakso. Tapi yang kemakan malah mangkoknya.
Ini kan pasti ngapusi, nggak mungkin makan mangkok. Makan bakso, kemakan mangkoknya. Nggak mungkin, pasti ngapusi. Nah, maka seperti ini nggak boleh. Bercanda itu baik. Pertama, kalau kadarnya proporsional. Kata para ulama, al-mizah, bercanda itu kal-milh, seperti garam pada masakan. Akan menjadi sedap, akan menjadi enak kalau porsinya, kalau kadarnya pas. Tapi kalau terlalu banyak, jangan kasih garam, ya disok terus, ya 10 sendok makan. Nanti sopnya keasinan. Nanti sayur asamnya keasinan, nggak jadi sayur asam, sayur asin. Maka bercanda itu bagus kalau porsinya pas, kalau sekadarnya. Kalau berlebihan maka tidak baik, tidak bagus. Apalagi kalau isinya bercanda semua. Dari awal sampai akhir gojek aja, canda aja. Apalagi di masjid, apalagi di majelis ilmu. Tidak layak kalau isunya bercanda semua. Bercanda sesekali, sekadarnya. Kemudian bercanda tidak boleh sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor atau saru. Para ulama punya kaidah, al-ghayah la tubarrir al-wasilah. Tujuan atau niat tidak menghalalkan segala cara. Mungkin memang iya kita perlu ya ada ustadz-ustadz yang bisa menyampaikan candaan-candaan supaya nggak terlalu kaku, supaya nggak terlalu sepaneng, okay? Ya dalam majelis-majelis pengajian ya kadang-kadang dilontarkan 1, 2, 3 candaan. Itu bagus, wajar. Kita senang dengan itu. Mungkin jamaah juga senang. Mungkin ustadz-ustadz yang sering melontarkan candaan pun jamaahnya lumayan banyak biasanya. Nah, tapi jangan candaannya itu bentuknya kalimat yang kotor, kalimat yang saru. Walaupun niatnya ingin mencairkan suasana, niatnya baik, bagus. Mencairkan suasana, tapi tidak menghalalkan segala cara. Jangan karena ingin mencairkan suasana, kemudian malah menggunakan kalimat yang saru, kalimat yang cabul, kalimat yang kotor. Kemudian yang ketiga, bercanda tidak boleh berdusta, tidak boleh ngapusi, nggak boleh bohong. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW sabda, wailun lilladzi yuhadditsu bil hadithi liyudhahhika bihan nas. Celaka bagi orang yang mengucapkan kata-kata untuk membuat orang-orang tertawa. Wa yukadzibu, kemudian dia berdusta. Wailun lahu, wailun lahu. Celaka dia, kata Nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Kata Nabi, celaka orang yang mengucapkan perkataan untuk membuat orang-orang ketawa. Berarti maksudnya candaan, gojek gitu, okay? Tapi dalam candaannya, dalam gojekannya disertai dengan ngapusi, fayukadzib, berdusta. Tidak sesuai dengan realita. Kata Nabi, wailun lahu, wailun lahu. Nabi doakan celaka 3 kali. Di awal wailun, di akhir wailun, wailun. 3 kali didoakan kecelakaan. Tidak boleh. Dan orang yang dia kalau bercanda harus ngapusi, ini orang yang kurang cerdas. Karena banyak candaan yang bisa dilakukan. Okay? Nabi SAW juga bercanda. Ada seorang nenek-nenek, ada si Mbah Putri datang kepada Nabi untuk bertanya. Ya, setelah bertanya, maka Nabi candai, wahai nenek, ketahuilah di surga tidak ada nenek-nenek. Kemudian si nenek tersebut langsung sedih. Kemudian kata Nabi SAW, iya di surga tidak ada nenek-nenek karena semua akan menjadi muda kembali. Langsung dia ceria lagi. Tidak ada bohong, tidak ada dusta, tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata saru. Kemudian ketika Nabi SAW ingin membonceng seorang sahabat, maka Nabi katakan, ayo kita naik anak onta. Kata Nabi SAW, kita akan naik anak onta. Kamu tak bonceng, naik anak onta. Maka ketika sampai ke ontanya, ternyata ontanya onta yang sudah gede, sudah tua, sudah dewasa. Maka kata sahabat tadi, ya Rasulullah,
Tadi jangan bilang akan naik anak onta. Kok ini malah onta dewasa? Loh, bukankah semua onta itu anaknya onta juga? Nabi candai. Ya. Maka Nabi SAW nggak bohong, nggak dusta, nggak ucapkan kalimat kotor, nggak ucapkan kalimat yang saru. Karena Nabi cerdas, ya candaan yang cerdas. Gih. Ini sudah syurup, gih. Ini yang bisa kita sampaikan. Kesimpulannya bahwasanya setiap orang yang berdakwah, semua orang yang berdakwah siapapun itu, baik orang yang disebut dengan dai, ustadz, ulama, kiai, gus, ataupun yang bukan seperti itu, orang biasa, ya jamaah biasa, masyarakat biasa, orang awam, pelajar pemula, siapapun itu yang berdakwah wajib ucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang indah. Jangan gunakan kalimat-kalimat yang kotor, yang kasar, ataupun yang capul, yang saru. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk terus bisa menjadi orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Allah hindarkan kita dari ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang kotor. Allah berikan kita hidayah, taufik untuk bisa terus berdakwah ilallah, dakwah kepada Allah, ngajak manusia kepada jalan Allah, jalan yang benar. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang kita dakwahkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang berbeda antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita amalkan. Dan semoga Allah berikan kita keistiqomahan untuk mengamalkan kebaikan sampai akhir hayat kita. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin rabbal alamin. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.